Untuk pempek ya, nggak bisa lepas dari sejarah dengan pengaruhnya, eee, Tionghoa. Adonan ikan dengan aneka tepung ya, kemudian dibumbuin untuk, disajikan, yang pertama menawarkan ke masyarakat Palembang adalah seorang pria berumur 65 tahun yang dipanggil Apek. Kalau menyajikan menu pempek, kayaknya kurang lengkap kalau nggak disajikan juga dengan yang namanya tekwan. Hai, kembali lagi di Jejak Lahap Indonesia dan hari ini kita akan membahas tentang pempek. Ya, kalau aku diajarin nih, bilangnya apa tadi? Apo kabar? Wong Kito Galo. Wong Kito Galo, ketahuan banget ya, bukan orang orang Sumatera. Maaf ya, jangan ada yang marah-marah ya. Aku lagi berusaha aja. But anyway, hari ini ngebahas pempek. Ini kalau teman-teman lihat dalam bentuk kayak gini, ini karena saya pesen dari Palembang. Nunggu berapa hari dengan penuh cemas-cemas. Tapi sangat bersyukur bahwa sekarang secara online kita mau makan apa saja. Selama pengetahuan kita nyampe, kita bisa lihat secara online dan itu akan ada. Nah, untuk pempek ya, nggak bisa lepas dari sejarah dengan pengaruhnya Tionghoa ya. Karena si fish cake ini memang berasal dari ilmu memadukan adonan ikan dengan aneka tepung ya, kemudian dibumbuin untuk disajikan secara tuh ini ya, look at that, isn't that cute? Secara sedap dengan cuko ya. Kalau di Palembang, konon ini disajikan dengan cuko yang terdiri dari cuka ya atau asam yang dicampur dengan gula aren, bawang putih, mungkin ada cabai sedikit ya, cabai rawit atau cabai keriting, kemudian dicampur dengan ebi yang ditumbuk ya. Kadang disajikan dengan timun, kadang juga disajikan dengan mie ya. Bahkan aku pernah lihat yang disajikan dengan bihun juga. Pempek ini berkembang sejak abad 16 Masehi. Konon ceritanya ini adalah yang pertama menawarkan ke masyarakat Palembang adalah seorang pria berumur 65 tahun yang dipanggil Apek. Apek itu translation-nya adalah paman ya. Dia yang secara menawarkan dagangnya keliling. Karena itu tunggu. Ini jangan sampai kosong. Ini aku udah proses 2 kali ya. Tadi udah aku goreng sekali supaya tengahnya matang. Kemudian ini pas mau syuting ini aku goreng lagi supaya warnanya lebih golden gitu. Lebih kuning keemasan menarik. Nah, Apek atau si paman yang tinggal di pinggiran Sungai Musi ini memutuskan untuk oke, aku mau ngolah suatu bahan makanan berdasarkan apa yang ada di sekitarnya, yaitu si ikan sorry ikan tenggiri atau belida ya. Kalau sekarang konon katanya ikan belida udah sangat-sangat jarang. Jadi lebih sering pakai ikan tenggiri. Ini aku sambil masak ya teman-teman ya. Aduh, sore-sore ya. Dengan pempek yang baru seger diolah tuh sesuatu banget ya. Apalagi kalau dengan keluarga, wow. Sebenarnya yang namanya pempek di negara-negara di mana ada
lautan, air, perairan, pasti ada berbentuk yang namanya fish cake gitu ya. Ada aja, tapi di Indonesia yang namanya pempek itu berasal dari daerah Palembang. Ya. Ada versinya di Bangka Belitung, Makassar juga ada. Tapi untuk pempek yang berbentuk yang disajikan dengan cuko berwarna agak gelap dengan kehitaman karena dari pengaruh dari gula arennya itu dari Palembang. Kalau di Bangka Belitung, mereka biasanya dikukus. Ya, apa yang kalau di Palembang dibilang lenjer ini disajikan dengan cuko seperti ini, ya hitam. Kalau di Bangka Belitung, cukonya berwarna merah dan dikukus, tidak digoreng, tidak dibakar. Ya, ini kalau ada dua versi, aku kebetulan menemukan dua pedagang pempek Bangka Belitung. Yang satu si versi agak manis cukoknya, yang ini yang pedes dahsyat gimana. Jadi dibedakan karena nggak semua orang kan bisa yang pedes-pedes banget ya. Bahkan kemarin itu dalam proses mencari si pempek, aku menemukan pempek yang dari tinta cumi. Bentar ya, aku angkat dulu ini. Mungkin kalau yang dari tinta cumi, untuk teman-teman yang kalau lihat warna hitam tuh enggak. Aku punya banyak teman di kantor soalnya yang gitu juga. Aku belum pernah Bu nyobain rawon ya bilang gitu. Hah, kenapa? Ya, habis suaranya hitam. Ya nggak apa-apa juga. Ada kok makanan lain yang bisa dinikmati. Kan jangan terjadi diskriminasi gara-gara nggak suka sesuatu aja gitu ya. Banyak teman-teman yang suka cumi ya, cumi tinta hitam. Nah ini yang versi pempek dengan tinta cumi hitam kayak arang ya. Nanti mari kita coba untuk lihat. Ini disajikan dengan saus yang cuko merah. Nah dulu si eranya Paman Apek itu pedagang pempek akan keliling dengan keranjang penuh dengan pempek ini ya, keliling dia jalan kaki. Sekarang boleh dibilang kita sangat dimanjakan ya, ke mall bisa, ke restoran bisa gitu ya, bahkan online juga bisa. Tapi dulunya pempek hanya ditemukan di sebagai dagangan yang keliling gitu. Teman-teman yang suka pempek harus hati-hati ya, jangan terlalu ketagihan, gusi sama giginya nanti bisa kena gitu. Pempek itu emang harus dinikmati sekali-sekali. Tadi baru ngebahas sama tim jeli, aku berapa bulan ini mengurangi makan bahan-bahan tertentu sehingga ketika makan seperti ini, wah nikmatnya luar biasa ya. Memang ada hal-hal dalam hidup ini nggak bisa tiap kali. Terlalu sering nanti hilang deh kekhasannya, spesialnya. Oke, so itulah cerita si pempek. Teman-teman punya nggak referensi langganan pempeknya? Cerita dong. Biasanya makan pempek yang seperti apa? Karena aku tahu ada pempek lenjer ya. Ini kan yang lenjer. Terus yang ini biasanya ukurannya lebih gede, yaitu si kapal selam. Selam. Bilangnya apa? Selam. Kapal selam. Oke. Ini yang kulit. Ini yang adaan. Aku biasanya paling seneng adaan. Nah, aku penasaran, ini berarti adaan yang cumi hitam. Aku penasaran loh teman-teman sama ini. Tapi ya sudahlah, itu dulu ya. Aku mau melanjutkan goreng-goreng terus makan. Nggak ada lawannya kalau makan pempek itu panas-panas ya. Mau pempek adaan, ada yang keriting, ada yang pastel, tuh jarang tuh. Dulu itu kesayangan, kesukaan almarhum mama saya yang pastel tuh isinya
serutan pepaya yang belum matang ya, mengkal gitu. Udah ngiler nih. Nah, teman-teman, ini aku pribadi sih, kalau menyajikan menu pempek, kayaknya kurang lengkap kalau nggak disajikan juga dengan yang namanya tekwan. Tekwan pada dasarnya kurang lebih sama ya. Bahan dasarnya adalah ikan yang dicampur dengan tapioka dibentuk kecil-kecil. Nggak harus berbentuk bulat-bulat, malah biasanya seringnya enggak gitu. Tapi bahan dasar ini disajikan dengan kaldu yang begitu gurih. Karena konon untuk membuat kaldu tekwan yang enak banget itu harus pakai kepala udang ya. Ya sama-sama tahu dong kepala udang itu kan isinya begitu banyak yang gurih ya. Itu yang menjadikan kekhasan yang dari namanya tekwan. Jadi bukan tekwan ya, bukan tekwan, enggak, tekwan gitu ya. Ya, nih ya, disajikan dengan bihun apa soun sih biasanya kalau di Palembang? Soun ya. Kalau yang nggak bisa bedain bihun dan soun kayak aku ya, ingat ya kalau yang namanya tekwan itu pakai soun. Terus ada jamur kupingnya, terus ada ebinya. Nih. Aduh teman-teman, andai bisa mencium baunya. Kadang yang nikmat itu memang yang sederhana. Mari kita ya. Emang kalau di Palembang pakai juga ini bawang goreng? Bawang dikit. Dikit kan? Oke. Aku suka unsur Jawaku suka dominan dan bilang bahwa itu kan orang Jawa kalau pakai bawang goreng. Tapi ternyata enggak ya. Itu seluruh Indonesia gitu. Nah, ini biasanya ada si ebi ya. Bilangnya apa ya? Taburan ebi halus. Sama cabenya ya seharusnya cabai hijau ya. Hijau ya. Aduh. Sampai episode Jejak Lahap Indonesia berikutnya. Dah.